Pemirsa, selera di meja makan dapat menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Salah satunya kesukaan orang pada sambal atau sambal. Selera pada sambal ini dilihat sebagai peluang usaha bagi para produsen sambal ulek kemasan. Apa strategi pemain di bisnis ini agar usahanya tetap eksis dan selalu cocok dengan lidah konsumen? Bersama saya, Luisa Kusnandar, kita akan temukan jawabannya di Creative Money. Bermula dari keranjingannya pada sambal roa, Rima mulai mengolah sambal khas Manado itu dengan cita rasanya sendiri. Keisengan memajang foto sambal olahannya di internet tak disangka berbuntut pada membanjirnya orderan. Bahkan dalam tempo 6 bulan, Rima berhasil memberangkatkan ibunya ke Tanah Suci dari keuntungan penjualan sambal. Sejak itu Rima serius membesarkan brand sambal ulek kemasannya yang ia beri nama Sambal Roa Judes. Ya baik pemirsa, sudah hadir bersama kami melalui sambungan Skype Rimayanti Wardani, pemilik sambal Roa Judes. Halo Mbak Rima. Halo. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Mbak Rima, kita mau bicara soal sambal Roa Judes. Harus Judes ya Mbak Rima? Kenapa tuh dinamain awalnya ada Judesnya itu? Judes tuh juara pedes. Oh gitu. Kirain namanya harus Judes biar tambah pedes gitu ya. Oke, Mbak Rima boleh cerita nggak awalnya pertimbangan awal menjalankan bisnis sambal ulek kemasan ini gimana sih? Apa sih cerita menarik di belakangnya? Awalnya itu hobi, terus karena untuk dapetin ikan roa di sini itu kan agak sulit ya, maksudnya di Jakarta itu dapat oleh-oleh awalnya dari senior dari Sulawesi. Dia bawa 1 kilo, langsung saya masak. Pas dimasak di rumah itu ternyata 1 kilo jadi banyak banget. Nah udah gitu langsung di packing. Masih 2012 itu zamannya masih BlackBerry ya, masukin tuh ke display picture. Nah dari situ langsung banyak yang beli, itu dapat jadi 8 botol itu langsung kebeli. Nah dari situ bikin lagi, tambah lagi sampai singkatnya itu dalam 1 bulan itu masih ngantor ya, dalam 1 bulan itu terjual 1000 pieces. Wow. Ya. Wow, tadi gitu awalnya. Komunitasnya sekitar Mbak Rima, orang-orang kantor semua doyan pedes-pedes ya, kebetulannya pas banget gitu ya. Iya. Mbak Rima backgroundnya apa? Apakah memang Mbak Rima doyan masak, bisa masak atau gimana? Kalau masak itu udah bawaan karena memang hobi. Kemudian backgroundnya sendiri kalau pendidikan ada komunikasi, makanya waktu bikin si sambal roa ini semua itu ditumpahin ke situ, dari mulai desain label, komposisi warna, filosofi warna, terus konsep tagline. Kan itu ditumpahin ke situ karena saya juga salah satu dosen di salah satu perguruan tinggi dulu, waktu dulu masih ngantor, masih aktif jadi dosen. Jadi anggapnya itu tugas kuliah anak-anak, kita ini aja ditumpahin ke situ, jadilah si Roa Judes ini. Langsung dikatakan gitu ya. Mbak Rima kan bukan orang Manado gitu ya. Kenapa Mbak Rima nggak kemudian menciptakan sambal ulek jenis lain yang khas Jawa atau khas lainnya gitu loh? Kenapa kemudian memilih oke nih, apa karena rasanya yang begitu khas atau gimana nih? Balik lagi itu kepada hobi yang akhirnya berbayar. Jadi memang itu suka, setiap dapat pasti bikin. Nah waktu bikin kelebihan itu ternyata pas dijual kok jadi duit kan. Jadi dari situ bikin lagi sampai pada akhirnya ya saya cerita tadi 1 bulan terjual 1000 pieces. Masuk bulan ketiga langsung bisa ekspor, bulan keempat masuk ke modern market, ke private label, kemudian bulan ke-6 saya resign. Wow, kita sukses banget ya. Hanya bermodalkan sambal gitu ya. Oke, Mbak Rima kalau bisa di-share dikit, modal awal untuk bikin sambal roa ini berapa sih?
modal awal yang dari mulai 1 kilo tadi itu yang jelas nggak modal karena oleh-oleh. Terus buat beli cabai dan lain-lain sekitar 150.000 lah, sekitar itu 150.000 rupiah. Wow. Itu juga pakai budget belanja rumah di rumah karena memang seadanya itu ya itu. Nah, berikutnya next batch-nya gimana? Kan ini udah Mbak Rima pikir, oh boleh nih bisa menjual nih. Modal berikutnya berapa nih? Modal berikutnya udah nggak ngitungin lagi karena ya ketika order belanja terus di order belanja ya kira-kira kalau dalam 1 bulan itu yang pertama ya di 2012 pertama itu 1.000 pieces, saat itu harga jualnya itu sekitar 42.000, let's say kita modal 35.000 something ya mungkin belum saya suruh gitu pokoknya segitu Mbak, karena diputer terus. Jadi ketika punya uang nggak langsung semena-mena punya uang gitu, nggak langsung belanjain lagi karena order itu makin ada Ada terus gitu ya, selalu. Iya. Emang rezekinya Mbak Rima berarti ya, semua doyan banget sama rasanya sambal roa judes ini ya. Awal-awal pemasarannya tuh gimana sih? Maksudnya kan memang rasanya tuh enak gitu, tapi apakah cukup hanya melalui word of mouth aja gitu? Ngomong ini enak, atau Mbak Rima justru langsung memasarkan sambal roa ini secara online gitu? Waktu itu tahun 2012 kan lagi boomingnya BlackBerry. Mungkin saya dapat momen ya di situ ya, di BlackBerry itu. BlackBerry belum ada stories, masih ke display picture, orang masih media untuk melihat iklan itu nggak terlalu annoying, masih pakai di display picture sama broadcast. Dulu tuh belum mengganggu, kalau sekarang kan ganggu ya. Spam gitu ya. Itu dapat momennya di situ, kemudian dari Twitter. Twitter justru awalnya, Twitter ketemu teman-teman yang kita nggak kenal, tiba-tiba kenal, mereka mau berjualan setelah tahu rasanya. Sampai sekarang ya alhamdulillah masih jodoh dengan mereka jadi distributor sekarang ya. Satu distributor sekarang 1 bulan itu bisa jual 2.000. Kita ada 5 orang distributor yang handle untuk beberapa agent dan reseller seluruh Indonesia. Pemirsa tetaplah bersama kami, Kreatif Money akan segera kembali.